Halo guys, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan minggu depan full review si Xiaomi 12 di tahun 2025. Langsung aja masuk ke videonya, gue mau formatnya lebih cepat dikit. Harganya kira-kira berapa? Gue beli di harga segini. Yap, udah 3 jutaan, ini kondisinya batangan tapi X resmi. Jadi langsung aja kita unboxing dan lihat bagaimana kondisinya. Langsung aja kita buka si boxnya yang besar banget ya, ini bubble wrapnya. Let's go! Oh, dan ternyata dia di packing pakai packingan favorit gue ya, bubble kayak gini. Ini benar-benar proteksi banget dan dia dikasih charger. Cuma dia bilangnya charger OEM, tapi kalau misalnya kalian di gambar, ini gue liatin lagi gambarnya. Nah, itu chargernya beda ya. Jadi ini kelihatannya OEM, tapi kayaknya OEM Xiaomi. Dan ini chargernya tuh ada di 15 watt. Jadi ya seperti itu ya. Chargernya kita cabut aja dulu. Dan udah bisa kelihatan HP-nya, tinggal kita ambil. Dan ini udah ada casing juga ya. Udah dikasih casingnya. Kita cabut aja dulu HP-nya dari si casingnya dan kita lihat bagaimana untuk kemulusannya. Sambil gue cabut, kalian bisa lihat spek singkatnya ada di sini. In summary, dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang terkenal panas karena itu masih pakai Samsung, bukannya Gen 1 Plus, Gen 1 biasa. Dan bisa kita lihat layarnya compact, 120 Hz, dan yang lain-lain. Dari baterai juga cukup oke sih. Gue terakhir review HP ini, baterainya cukup oke dan overall HP-nya walaupun sering panas, tapi it's not bad lah ya. Masih flagship experience. Dan kita cek bagaimana kondisinya. Si Sarada bilang ini gue beli di toko baru, bisa kelihatannya tadi di penjual yang gue screenshot. Namanya Giorgio Krylov kalau nggak salah. Dan dia bilang 97% mulus. First impresi gue bisa bilang untuk bodi belakang sendiri sih ini mulus ya, kelihatan. Tapi frame-nya memang kelihatan ada banyak lecet. Kelihatan nggak sih? Sorry ya, gue coba zoom aja nih biar mau fokus HP-nya. Gue zoom dikit. Nah, kelihatan nggak tuh? Kayak ada lecet daerah sini gitu ya. Jadi seperti itu untuk kondisinya. Dan kalau misalnya kita lihat kondisi depan, dia ini ada screen protector apa tidak? Dia nggak ada screen protector, jadi nggak dikasih screen protector. Oke. Tapi kondisinya sendiri, ini gue coba lihat dari deket. Lumayan mulus ya. Ada scratch tapi sangat-sangat minor. Ini sisanya lebih ke kotor aja, yang nanti gue bakal bersihin. Samping juga ini cukup clean. Nggak ada dent gitu di sudut-sudutnya, nice. Dan wear out-nya juga nggak parah banget di charging port. Jadi gue bisa bilang kondisinya actually pretty good. Nggak 97%, ya gue bisa bilang gara-gara ini banyak scratch gini, 96,5% lah. Tapi gue masih kasih pass, ini masih oke untuk kondisi unitnya sendiri. Buttons-nya bagaimana? Dia bilang buttons-nya nggak ada masalah. Oke, buttons juga semua masih clicky. Oke. Jadi sebenarnya di toko itu tuh ada satu lagi kondisinya full set, tapi buttons volume down-nya udah agak mushy, jadi gue nggak jadi beli itu. Karena menurut gue volume kan sering dipakai, jadi kalau mushy gitu sih nggak enak aja ya kalau misalnya kalian beli bekas ya. By the way, bekas HP ini gue bakal taruh di Tokopedia gue seperti biasa. Dan kita langsung aja lihat bagaimana untuk SIM-nya sendiri. Kalau nggak salah dual SIM deh, tapi nggak ada micro SD expansion. Yap, exactly. Sekarang udah 3 jutaan loh, jadi udah lumayan jatuh, hampir setengahnya ya. Itu masih 3,6an sih, hampir setengah jatuh. Dan value-nya kelihatannya oke sih, asalkan kalian nggak main game berat. Karena ini gue inget banget, cepet banget panas. Tapi nanti kita bakal lihat juga gimana performance-nya. Lebih detail lagi kalau misalnya kalian mau lihat di gaming performance di channel gue yang ketiga ya, yang Steph Test Gaming. Gue bakal taruh juga link channelnya di deskripsi. Anyway, untuk HP sih barangnya sendiri kerasanya cukup oke. Dan first impresi untuk di tangan, ini beratnya walaupun kecil, lumayan berat loh ya. Gue lupa ya HP ini lumayan berat ternyata. Masih pakai Edge display, dan sambil kita nyalain, gue juga mau bahas untuk desainnya. Desain belakang ini masih khas zaman-zaman Xiaomi 12 series ya kayak gini. Xiaomi 12 Lite juga kayak gini. Gue sih suka desain kayak gini. Lebih apa ya, lebih minimalis gitu. Karena kan kamera gede-gede, ini desainnya kayak gini lebih minimalis. Dan di sini kamera tiganya ini, dia itu main kameranya di 50 megapiksel, ada optical stabilization. Kamera kedua ada di 13 megapiksel, itu ultrawide. Dan kamera ketiga ini makronya aja hanya 5 megapiksel. Jadi belum zaman telefoto ya. Tapi udah bisa nge-record loh, dia sampai 8K 24 fps, jadi udah fleksibel banget. Front kamera dia ada di 32 megapiksel dan hanya bisa nge-record sampai 1080p di 60 fps. Ya masih oke lah ya, nggak 4K tapi ya masih cukup acceptable. Dan SIM yang pastinya langsung kedetek. Jadi yang terakhir sebelum kita masuk ke impresinya, buat yang penasaran cepet aja, beratnya berapa? Beratnya kita tebak-tebakan, kalau di tangan gue sih gue rasanya beratnya kira-kira sekitar 180 graman mungkin. Kalian udah tebak? Oke, kita lihat beratnya berapa. Gitu, tangan gue sebagus timbangan. Oke, jadi gue mau setup dulu. Dan nanti kita bakal balik lagi untuk tes-tes kecil. Kita lihat bagaimana softwarenya, experience first impresi gue setup-setup, apakah masih panas HP-nya dan software teman-teman. Dan kita bakal foto-foto juga di daerah sini aja ya. Jadi ya, I'll be back soon.
Oke guys, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa, kalau ingin wallpapernya, gue bakal taruh link wallpapernya ada di deskripsi. Jadi yang pertama, bagaimana untuk fingerprintnya? Seperti khasnya HP Cina, fingerprintnya penempatannya di bawah banget. Gue sih kurang suka, harusnya di sini, marah ada di bawah, ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba tes, itu hanya screenshot by the way. Nah di sini, tinggal dipencet, dia bisa kebuka. Dia pakai optical fingerprint dan kecepatan bukan yang paling cepat bisa kita lihat, tapi at least cukup akurat lah. Optical gue rasa sih cukup oke. Software, jadi buatnya penasaran, kira-kira Xiaomi 12 dapet HyperOS nggak sih? Yang pastinya dapet dong. Kita kalau ke about phone, di sini sudah di Xiaomi HyperOS 1 ya. Gue nggak tahu HP ini bakal HyperOS 2.0-nya dapat atau enggak. Buat yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Tapi untuk basisnya sendiri, dia udah cukup baru juga ya di Android 14. Ya, at least nggak beda jauh sama S24 Ultra sebulan yang lalu ya. Layarnya dia 6,34 inci, gue lupa lagi, gue udah taruh di awal ya. Pokoknya compact screen, curved display, OLED 120Hz tapi nggak LTPO, dan kondisinya dia bilang nggak ada shadow. Gue udah cek juga di kondisi bright atau low light, low brightness, dia nggak ada shadow yang kelihatan, jadi ini masih no shadow, masih bagus. Cuma yang gue rasa kelemahan dari HP second, apalagi yang umurnya udah tua ya, Xiaomi 12 umurnya udah berapa? 3 tahun ya, hampir 3 tahun lebih. Ini memang oleophobic coatingnya udah agak menghilang. Jadi kalau misalnya gue elap gitu gini, dia agak lama biar sampai mulus lagi selayar. Dan kalau layar udah mulus, kita pakai bentar, dia fingerprint magnet banget. Yaitu oleophobic coatingnya udah mulai menghilang. Tapi nggak sampai parah banget, sampai kayak ada minyak-minyak gitu kok. Cuma banyak fingerprint aja dibanding HP baru yang masih fresh oleophobic coatingnya. Ini wajar, HP yang berumur biasanya oleophobic coatingnya bakal udah terkuras yang pasti atau udah menghilang. Untuk haptik sendiri sih gue rasa haptiknya biasa aja. Dia at least bukan haptik murahan, tapi ini nggak powerful sama sekali haptiknya. Sangat lemah menurut gue, tapi at least feelingnya masih enak lah. Bisa dibilang dia performance-nya memang thermal throttle. Yap, thermal throttle. RAM 8GB harusnya nggak bakal nge-lag, jadi ini lebih ke performance. Sama dengan Agent 1, kalau dipakai multitasking seberat itu memang jadi panas dan jadi thermal throttling. Ya sama kayak di Xperia 5 Mark kemarin yang gue review ya, yang sebulan lalu gue review. Seperti itulah. Jadi kalau misal agak berat banget emang dia jadi thermal throttling. Dan layarnya memang masih di 120Hz karena gue paksa, tapi performance-nya jadi nurun. Jadi memang masih agak panas. Ini HP masih toasty ya, masih HP panas. Karena memang desainnya juga yang lumayan tipis, ditambah lagi bodinya kecil gini, pakai chipset setrikaan, ya pastinya HP ini jadi mini setrika. Jadi sampai sekarang pun, software update beberapa kali pun gak ngaruh, tetap masih panas. Buatnya penasaran HP ini udah dingin belum bang? Masih kayak dulu, masih panas, nggak ada bedanya. Anyway, next gue mau bahas bagaimana untuk DRM infonya. DRM info, ini yang pastinya sudah di Wi-Fi L1, bisa kita lihat, dan dia sudah support Wide Caliber Mode True, dan sudah di Dolby Vision, dan HDR10+. Speakernya, jadi speakernya pastinya gue nyalain Dolby Atmos karena berguna, ini suara jadi lebih open, jadi lebih bassy, jadi lebih imersif lah, lebih bagus gitu, nggak cempreng. Dan untuk si speakernya sendiri sih, it's not bad ya. Jadi kalau misalnya kita coba ya dengerin video Tectone lah. Dia volumenya memang harus besar ya. Kayak hampir penuh, menurut gue baru kerasa enak didengar gitu. Tapi untuk kualitas sendiri, dia nggak bassy banget, nggak bener-bener clear bassy seperti speaker flagship zaman sekarang gitu, nggak. Dia kayak speaker HP-HP 4 jutaan, 5 jutaan lah. Masih bagus. Kayak kurang depth aja gitu, kurang terlalu tipis suaranya menurut gue. Tapi overall, untuk speakernya sih masih oke. Bisa dengerin sendiri lah nih. Where was that graphic that was just this thing right here? The current MOC10 has more HP than MOC12 from 4 patches. Ya, seperti itu. Ini orang biasa si botak lagi ngomongin tentang Honkai Star Rail yang power creep gila-gilaan. Seperti biasa, game Hoyo awalnya bagus dan hancur ujungnya. Kecuali Honkai Impact 3 mungkin ya. Sama Zenless Zone Zero belum. Kenapa kita ngomongin Hoyo? Oke. Balik lagi ke videonya dan langsung aja kita tes yang terakhir. Bagaimana untuk si kamera quality-nya. Oke, jadi yang pasti ini sudah kepencet lock. Sorry. Pertama, gue mau matiin dulu flash sudah dimatiin. Dan kita lihat AI-nya nggak ada. UI-nya seperti ini ya. Kayaknya ini baru deh. Gue dulu pas Xiaomi 12 kayaknya nggak kayak gini deh UI-nya. Ada Auto HDR. Ini kita matiin aja ya Auto HDR. Dan bagaimana untuk video recording resolusinya. Jadi untuk resolusi video recording, ini gue suka bisa ganti di sini. Kalau nggak salah dulu pas Xiaomi 12 rilis nggak bisa diganti di sini ya. Sekarang bisa diganti langsung di sini. Jadi HyperOS, nice update. Dia bisa sampai 4K 60 atau even 8K. Tapi bisa kita lihat ada tulisannya limit hanya sampai 6 menit untuk 8K. Jadi mungkin untuk sinematik aja ya. Gue sih, ini zaman dimana 8K masih gimmick kalau nggak salah, masih kurang bagus kualitasnya. Jadi mendingan
Sampai sekarang pun kayak 8K masih agak gimmick ya, mendingan 4K aja. Tapi gue penasaran bagaimana 4K 60-nya. Tapi sebelum kita record videonya, kita coba foto-foto dulu. Pertama kita coba foto RB19, the best Red Bull F1 car ever, menurut gue at least. Karena era RB20 absolute mess. Kita foto ya, 1, 2, 3. Nah ini pakai main kameranya. Dan dia main kameranya karena 50 megapiksel bisa zoom 2 kali tanpa ada ngurangnya si kualitasnya. Seperti ini kualitasnya. Dan ultrawide-nya seperti ini. Ultrawide bagus juga nih menurut gue warnanya. Oke, kalau masih penasaran kita coba foto manga seperti biasa nih. Cepet aja, bam. Ultrawide dan 2 times. Seperti itu, gue suka ya suaranya. Cekleknya gitu. Suaranya enak didengar. Dan ini untuk selfie. Oke, selfie seperti ini. 1, 2, 3. Gue agak close biar bisa tahu. Nah, kalian bisa lihat apakah ada, seperti biasa kan HP Cina biasanya jadi kayak clay gitu ya mukanya. Kayaknya masih ada sih. Dan kita langsung aja terakhir daripada video ini kelamaan, langsung record bagaimana untuk video recordingnya. Di update paling baru ini, paling latest, di 4K 60, di kondisi ruangan gue yang terang, tapi ya kondisi ruangan lah, nggak terang banget. Kita langsung mulai, 1, 2, 3. Oke guys, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Xiaomi 12. Yang gue rasa kalau misal kalian HP-nya kepanasan, ini si kameranya bakal ngembun ala-ala Xiaomi 14. Ternyata udah ada dari dulu ya kayak gitu. Jadi kalian cek dulu zoom record ya, bisa jadi ngembun. Cara ngilanginnya sebenarnya bisa dihahahin aja biar cepat atau ditunggu sampai HP-nya nggak panas. Tai banget sih. Tapi ya, kalau misalnya ngembun bagus ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, seperti ini kualitasnya. Wow, videonya cukup bagus loh. Dikit banget juga ini si noise-nya ya. Di 4K 60 ini. Cuma sayangnya di 4K 60 dia nggak bisa gonta-ganti lensa. Maksimum zooms ada di 6 detik atau 6 kali maksud gue. Dan nggak bisa ganti lensa. Itu hanya bisa di 4K 30. By the way, gue lagi nonton Bang Sandi. Good YouTuber, subscribe. Anyway, kita langsung aja balik ke ini nih. Nah ini udah kelihatan ya warnanya. Udah mulai pudar, berarti itu embunnya mulai balik lagi karena HP-nya kepanasan. Anyway, kita langsung balik lagi ke S2 Ultra. Dan ya ternyata seperti itu ya ini. Kalau misal kepanasan dia kayak berembun gitu loh. Ini kayak ini pasti bukan defect karena ini belum pernah dibongkar sama sekali soalnya nggak ada itu. Kayaknya ini lebih ke ya sayang banget ya. Tapi ya it's okay lah. Dan seperti itu kualitas kameranya, videonya juga seperti itu. First impression sih ini yang keluhan pertama panasnya masih panas seperti biasa. Tapi untuk video-nya gue bakal bahas minggu depannya pastinya. Jadi thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review yang lebih detailnya. Oh ya, gue kurang tahu bakal nge-review gaming test di HP ini atau enggak. Mungkin gue bakal di tesnya gabungin sama review aja ya di main channel. Nggak bakal di third channel. Sorry about that. Karena gue agak sibuk juga baru ingat minggu depan. So ya, thank you for watching. Ketemu lagi minggu depan. Bye.